Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah mengaku beriman jika belum subscribe channel ini. Jika sudah, saya doakan Anda masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kisah menarik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada suatu kaum agar selalu mensyukuri nikmat Allah serta tidak sombong dan selalu beristiqomah di jalan Allah, yakni jalan Shiratal Mustaqim. Di balik lembaran sejarah dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim terdapat kisah kaum yang disebut sebagai kaum Tubba yang menjadi salah satu bukti nyata dari kemuliaan, keangkuhan, serta kehancuran sebuah peradaban dunia. Meski disebutkan secara singkat dalam Al-Quranul Karim, kisah ini sangat menyimpan ribuan hikmah besar yang patut kita renungkan. Siapakah kaum Tubba? Menarik untuk disimak. Kaum Tubba adalah sebuah penduduk negeri Yaman yang hidup di bawah pemerintahan Raja-Raja Himyar. Nama Tubba bukanlah sebuah nama pribadi, melainkan gelar bagi raja-raja mereka, mirip seperti Fir'aun yang berkuasa di Mesir atau Kisra bagi raja-raja di Persia kuno. Mereka dikenal sebagai bangsa yang makmur dan memiliki kekuasaan luas di Jazirah Arab hingga sebagian wilayah Afrika serta Asia. Tubba sendiri diyakini sebagai sosok yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan berpengaruh yang sangat luas. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Tubba pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kaumnya membangkang dan akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum Tubba hidup dalam kemakmuran yang sangatlah luar biasa. Mereka menguasai perdagangan, memiliki tanah subur dan kekayaan yang sangat melimpah ruah. Negeri mereka dipenuhi dengan istana yang sangat megah, taman-taman yang rindang, dan kota-kota yang berdiri kokoh. Namun, dengan segala nikmat tersebut mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta. Mereka kemudian menyembah berhala, mengabaikan ajaran para nabi, dan bersikap sombong antar sesama manusia. Akibatnya mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kaum tersebut. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebuah kaum Tubba sebagai salah satu kaum yang mendustakan kebenaran. Dalam surah Ad-Dukhan yang artinya, apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tubba dan orang-orang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kepada kaum Tubba untuk mengingatkan mereka agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Namun seperti biasa, seperti kaum-kaum lain yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, mereka memilih untuk mendustakan nabi-nabi itu. Peringatan demi peringatan diabaikan dan mereka tetap tenggelam dalam kemaksiatan dan kesesatan yang sia-sia. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Tubba sendiri pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bertemu dengan ahli kitab yang memberinya nasihat, namun kaumnya tidak mengikuti jejaknya. Mereka tetap menentang dakwah para nabi-nabi terdahulu, bahkan mengejek azab yang diperingatkan kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Tubba sebagai balasan atas kedurhakaan mereka. Meski Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara rinci bentuk azab yang mereka terima, sebagian ulama berpendapat bahwa kehancuran mereka mirip dengan kaum-kaum sebelumnya, seperti banjir yang sangat besar, angin kencang, atau gempa bumi. Azab tersebut dihapuskan kemegahan-kemegahan mereka dan menjadikan negeri mereka hanya tinggal sejarah azab kaum Tubba. Salah satu faktor yang melatar belakangi adalah keingkaran mereka terhadap ajaran tauhid. Meskipun mereka hidup di tengah peradaban yang makmur, mereka tetap memilih untuk menyembah berhala dan menentang ajaran para nabi yang diutus kepada mereka. Dalam banyak kisah dan umat terdahulu, penolakan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah selalu menjadi salah satu penyebab utama turunnya azab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang artinya, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semua mereka telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya mereka mendapat ancaman atau azab yang sangat pedih. Mereka menolak para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa wahyu dan memperkenalkan ajaran tauhid kepada mereka. Mereka kemudian lebih memilih untuk mempertahankan penyembahan berhala dan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada mereka, karena mereka berkeyakinan berhala-berhala selalu memberikan kekuatan serta ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Kaum Tubba
merasa sangat sombong dengan kemakmuran dan kekuatan yang mereka miliki. Perasaan superioritas ini membuat mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa bahwa kekuatan dan kejayaan yang mereka rasakan adalah hasil dari kemampuan mereka sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka semurka-murkanya kepada penduduk serta kaum tersebut. Kesombongan mereka ini membuat mereka menutup hati terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dalam banyak cerita umat terdahulu, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dihindari. Hal ini tercermin dalam kisah-kisah kaum sebelumnya seperti kaum Ad dan kaum Samud yang juga tenggelam dalam kesombongan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan berhala dan kedurhakaan moral. Seperti banyak umat sebelum mereka, kaum Tubba menyembah berhala dan menjadikan sesembahan selain Allah sebagai bagian dari kehidupan mereka. Ini jelas adalah satu bentuk kesyirikan yang sangat dimurkai dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan berhala ini tidak hanya terjadi dalam aspek agama, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di antara mereka. Selain itu, moralitas mereka juga terjerumus dalam kezaliman dan keburukan di antara mereka. Mereka tidak segan mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sering berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat mereka, serta mengabaikan hak-hak mereka, serta menindas orang-orang yang lemah dan menzalimi orang-orang yang sangat menderita. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kaum Tubba juga dikenal dengan perbuatan kejam dan penindasan terhadap rakyat-rakyat jelata. Mereka seringkali menindas dan menyiksa orang-orang yang dianggap lebih lemah, serta mengabaikan keadilan sosial. Penindasan semacam ini ditambah dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama tauhid. Beberapa riwayat Islam menceritakan, meskipun tidak menyebutkan dengan rinci nama Tubba, tokoh tersebut adalah Tubba al-Aswad, menggambarkan raja-raja Himyar sebagai pemimpin yang sangat sombong, kejam, dan menolak kebenaran. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang menghancurkan kemakmuran mereka sendiri karena keingkaran mereka terhadap ajaran-ajaran agama tauhid. Dalam konteks ini, Tubba'ul Aswad lebih dikenal sebagai salah satu contoh penguasa yang sangat zalim yang mengabaikan keadilan dan kemanusiaan dalam pemerintahannya. Penindasan terhadap kaum yang lemah dan pengabaian terhadap wahyu Allah akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya dan kaumnya. Raja kaum Tubba yang terkenal dalam sejarah sering dikaitkan dengan penindasan terhadap kaum-kaum yang sangat lemah, Tubba'ul Aswad. Meskipun ada juga beberapa raja Tubba yang lainnya yang berperan dalam sejarah kerajaan Himyar. Tubba al-Aswad atau Tubba'ul Aswad kadang disebut dengan Tubba'ul Aswad bin Zaid. Dalam beberapa riwayat adalah salah satu raja dari dinasti Tubba yang terkenal dengan kekejamannya serta kezalimannya terhadap para rakyatnya. Banyak informasi secara rinci tentangnya dalam teks-teks sejarah atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Beberapa kisah menceritakan tentang kekejaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh raja ini terhadap rakyatnya dengan semena-mena. Tubba al-Aswad dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan absolut dan memperlakukan rakyatnya dengan sangat keras. Dia dilaporkan menindas kaum-kaum dan orang yang lemah, khususnya orang yang miskin, budak, dan mereka yang dianggap sebagai lapisan bawah dalam masyarakat. Sistem pemerintahan yang dia jalankan cenderung memihak pada kaum elit dan bangsawan, sementara rakyat biasa dan budak seringkali menjadi korban penindasan sosial dan kekejaman. Tubba al-Aswad juga dikenal sebagai pengikut penyembah berhala yang gigih. Selain itu, dia menolak ajaran tauhid dan mengingkari wahyu yang dibawa oleh Rasul. Keingkaran terhadap Tuhan dan ketidakadilan yang dilakukannya terhadap rakyatnya dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat pedih kepada kaum Tubba. Kaum Tubba tidak hanya menjadi korban azab mereka sendiri, tetapi juga menjadi peringatan bagi umat-umat setelah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali memberikan contoh-contoh umat terdahulu yang dihancurkan sebagai peringatan bagi umat-umat yang akan datang setelahnya. Dalam konteks sejarah ini, azab yang menimpa kaum Tubba
mengandung pesan agar umat-umat berikutnya tidak mengikuti jejak mereka dalam kesombongan, penolakan terhadap wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingkari kemusyrikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa kaum Tubba adalah sebagian dari komunitas yang lebih luas yang meliputi kaum Madyan, di mana Nabi Syuaib alaihissalam diutus. Pendapat ini mengaitkan mereka dengan perilaku serupa seperti kecurangan dalam timbangan dalam perdagangan. Ada juga Nabi Musa yang menyebutkan bahwa sebagian dari bangsa ini mungkin hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebagai bangsa Yaman dan memiliki kontak dengan Mesir, mereka mungkin telah mendengar tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, namun mereka tidak secara langsung diutus kepadanya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Tubba atau seorang raja sendiri pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan nasihat dari ahli kitab yang ditemuinya dalam perjalanannya. Namun kaumnya tetap mendurhakakan dan menolak ajaran untuk bertauhid kepada Allah. Dalam hal ini, Tubba mungkin dianggap sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan mereka. Berdasarkan beberapa riwayat dalam kitab tafsir dan sejarah Islam serta sejarah-sejarah klasik, ada beberapa pandangan mengenai nabi yang mungkin diutus kepada kaum Tubba atau masyarakat Himyar. Yang pertama adalah Nabi Hud, sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, sebuah kaum yang terkenal dengan kekuasaan dan kemakmurannya sebelum benar-benar dihancurkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Hud juga mungkin pernah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain di semenanjung Arab, termasuk Himyar. Namun ini lebih bersifat spekulatif karena Al-Quranul Karim tidak secara tegas menyebutkan bahwa Nabi Hud diutus kepada kaum Tubba. Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud yang juga merupakan salah satu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebinasa-binasanya. Sama seperti dengan Nabi Hud, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quranul Karim, ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Saleh mungkin juga terlibat dalam memberikan peringatan kepada bangsa Arab lainnya di sekitar semenanjung Arab, termasuk Himyar. Namun seringkali ini adalah spekulasi dan tidak ada bukti yang kuat dalam sumber-sumber dan sejarah yang menyebutkan bahwa beliau diutus kepada kaum Tubba. Nabi atau Rasul yang diutus kepada kaum Tubba tidak disebutkan secara jelas dalam sumber-sumber utama dan lebih merupakan bagian dari sejarah lisan atau tafsir yang tidak begitu terperinci. Dalam hal ini juga umat-umat yang mengingkari Nabi atau Rasul-Rasul Allah seringkali disebut secara umum tanpa menyebutkan nama Rasul yang lebih spesifik. Sahabat beriman, kisah kaum Tubba adalah salah satu dari sekian banyak kisah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka adalah bangsa yang pernah berjaya, tetapi akhirnya lenyap karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebagai umat manusia, kita diajak untuk mengambil pelajaran dari kisah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan yang luas." Tidak ada informasi yang jelas dan tegas dalam Al-Quranul Karim maupun hadis mengenai nabi-nabi yang diutus kepada kaum Tubba. Namun para ulama dan ahli tafsir memiliki beberapa pandangan berdasarkan riwayat dan sejarah serta interpretasi sejarah Islam. Identitas nabi yang diutus kepada kaum Tubba tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber utama Islam. Namun hikmah dari kisah ini tetap jelas. Mereka benar-benar dihancurkan karena kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada para rasulnya. Apapun nama nabinya, pesan Allah tetap sama. Setiap umat diberi peringatan melalui nabi atau orang-orang yang menyeru kepada kebaikan serta kebenaran. Silahkan perbanyak video ini dengan cara membagikan kepada sanak serta famili Anda. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.